Jadi penjelasan teknis Arafah Mina Haji 1445 Hijriah. Mas Radif klik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berada di tempat ini. Ini nanti insya Allah materi yang ada di sini akan di-share ke grupnya Bapak-Bapak semuanya. Ya. Jadi nggak usah difoto, nanti akan di-share oleh petugas. Jadi Bapak-Bapak bisa langsung cek di handphonenya masing-masing. Nah, sekarang ini tanggal berapa? 11 ya? 11. Berarti sampai 13 Juni kita berada di hotel ini. Dan kita langsung masuk ke 14 Juni itu tanggalnya 8 Zulhijjah. Mau saya sampaikan tanggal Masainya apa Islamnya? Masainya aja gampang. Hari tanggal 14 Juni itu hari Jumat. Hari Jumat jam 8. Jumat jam 8 kita akan bersama-sama menuju ke Mina. Ingat jam 8 pagi kita semua berangkat menuju Mina dan semuanya sudah mandi ihram dalam keadaan berihram. Nah, ini menuju Mina, hotel di Mina. 15 Juninya berarti ini hari Sabtu. Ini hari yang ditunggu-tunggu, hari Arafah. Kalau Jumatnya hari Tarwiyah, Sabtunya hari Arafah yang merupakan puncaknya ibadah haji. Siapa yang nggak ke Arafah, hajinya nggak sah. Nah, berangkat jam berapa? Jam 3 pagi kita akan bersama-sama menuju ke Padang Arafah. Nah, bukan pada Masyar, Padang Arafah. Nah, 15. Nah, ini kan kita datangnya pagi. Insya Allah bapak-bapak jamaah sekalian nanti ada sarapan di Padang Arafah. Jadi insya Allah subuh, kemudian sarapan di Padang Arafah, dan kemudian nanti jam 8 sampai dengan jam 10, setengah 11 bapak-bapak bisa gunakan waktunya satu untuk menelpon keluarga di Indonesia bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan wukuf. Jadi mohon izin, nanti kan biasanya handphonenya itu di off, kasih kabar orang rumah bahwa kita sedang wukuf. Yang kedua, bapak bisa istirahat, boleh tiduran, ya boleh selonjoran sambil menunggu waktu wukuf. Dan nanti jam 11 kita sudah kumpul semuanya di tenda dengan kita berzikir. Jam 12 kita mulai prosesi wukuf di Padang Arafah. Nanti dipimpin oleh para ustadz, kita mulai wukuf di Padang Arafah. Dan jam 7 malam, nah kita sholat maghrib dan isyanya insya Allah nanti di Arafah. Dan pada saat kita mau meninggalkan Arafah, nanti akan ada panitia haji itu dari Saudi Arabia membagikan satu plastik yang berisi kerikil. Itu diambil aja. Walaupun nanti di Musdalifah kita belum tahu apakah turun atau tidak sesuai dengan lalu lintas, itu diambil untuk lontar jumrah. Nah, jam 19 kita menuju ke Musdalifah mengendarai bus. Kita tidak tahu apakah lewat jalur atas atau jalur bawah. Kalau kita diperkenankan turun, kita akan turun. Kalau tidak, berarti kita akan lewat atas. Dan selepas tengah malam, jam 12 lewat sedikit, kita bergerak menuju ke, nah itu sudah masuk tanggal 16 kan? Karena tanggal 12 lebih 00 kita langsung tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Kemudian 17, 18, 19 lontar jumrah. Mula tanggal 10 Zulhijjah itu tawaf ifadah dan melempar Jumratul Aqabah 72. Nah, ini 17, 18 lontar jumrah ula wusta Aqabah. Ya, ula wusta Aqabah. Terus kemudian next. Nah, next itu kemudian nanti kita tawaf wada dan kemudian baru pulang ke Indonesia. Haji mabrur. Nah, ini perlengkapan ke Mina, bapak-bapak. Perlengkapan mandi di bawah, ya.
perlengkapan mandi, kantong batu dan senter yang sudah diberikan oleh Armina dibawa untuk tempat. Ini untuk tempat batu, senter. Kalau kita nanti bisa turun di Musdalifah, pasti kita nyarinya pakai di senter. Kemudian obat-obatan pribadi, kemudian topi, payung, kacamata hitam, alat cukur atau tahallul, kemudian tas ransel. Nah, tas ranselnya yang ini. Nah, yang ini kalau ya, ini di bawah nih. Kemudian tas ke masjid. Nah, tas ke masjid itu yang ini. Nah, ini kayak begini. Terus Al-Quran dan buku doa. Buku doanya yang dibawa harus yang mana? Nah itu dibawa. Kemudian sajadah biru itu sangat berfungsi sekali untuk di Musdalifah maupun di Mina. Ini ada 2 buku doa bapak-bapak ya. Yang satu yang ada kalungnya, yang satu yang ada laminatingnya. Ini dibawa menuju ke Mina dan nanti dibawa ke Padang Arafah. Oke, seterusnya kemudian sajadah biru itu dibawa karena itu penting. Kemudian mukena dan berdua mereka, cadangan pakaian ihram 1 set. Kemudian pakaian bebas untuk 1 hari. Dan ini yang paling bawah seragam seragam batik biru dan kuning dibawa. Karena kita lontar jumrah harus pakai seragam. Karena 2.000 orang kita nggak hafal wajah, kita patokannya seragam. Kalau semuanya lurus, ada biru batik dia belok kiri, nah kita kejar tuh. Tapi kalau bapak-bapak nggak seragam, nah kita nggak tahu. Nah kayak gitu. Dan tidak perlu membawa koper yang di cabin, karena kita akan mengalami perpindahan terus. Dan itu nanti akan menyusahkan bapak-bapak sendiri. Gitu ya. Next. Kegiatan menuju Mina. Mandi besar, mandi ihram, memakai ihram, melafalkan niat, nanti dipandu oleh para mutawif di dalam bus. Kemudian berangkat menuju ke Mina. Kita akan standby di depan. 45 bus berangkat bersama-sama menuju Mina. Terus, nah, ini video ini. Jarak tenda Arabina mereka di Mina dengan Jamarot. Hari ini kita sedang survei untuk rumah tempat kita di Mina, yang depan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tenda kita di Mina. Sekarang kita lihat berapa jaraknya dari perusahaan. Nah, seperti sana kita lihat anak-anak Jamarot. Nah, Jadi kelihatan dari tenda kita tempat lontar jumrohnya. dekat sekali, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan kemampuan bisa melakukan umroh 3 kali dalam keadaan sehat, aman, selamat, ada. Ya, itu jarak tenda kita menuju ke Jamarot tempat lontar jumroh sangat dekat. Kalau di meter ya kurang lebih 500 meter. Insyaallah. Nah, kegiatan menuju Arafah. Bapak dan Ibu berangkat menuju Arafah, lagi-lagi kita informasikan di Mina jam 3 pagi kita sudah harus siap untuk berangkat ke Arafah. Jadi kalau jam 3 bangunnya jangan jam setengah 3, jam 2, setengah 2 kita sudah harus bangun persiapan. Kemudian jam 7 sampai 10 nanti di Arafah istirahat, 11-12 itu makan siang. Kemudian 12 persiapan zuhur dan wukuf, 12.31 azan zuhur, kemudian khutbah Arafah, sholat zuhur dan asar, doa Arafah, zikir dan doa bersama. Insya Allah zikir dan doanya kurang lebih 2 jam setelah kita melaksanakan khutbah Arafah. Kemudian wukuf dan berdoa masing-masing jam 3. Jam 3 sore, bapak-bapak diperkenankan berdoa, cari tempat yang enak. Nah, sajadah yang biru itu biasanya menjadi alas ketika bapak-bapak berada di Padang Arafah. Kemudian 17.30 semua 2.000 orang berkumpul kembali di Arafah. Kita berdoa bersama melihat detik-detik matahari wukuf di Arafah itu tenggelam. Yang artinya waktu wukuf sudah berakhir. Kemudian jam 11 sholat maghrib dan isya, makan malam. Jam 8:30 bergerak menuju ke Musdalifah. Jaraknya dekat, tapi memang keadaannya sangat padat sekali. Next. Nah,
Ini tenda kita, bapak-bapak, ibu-ibu, gambaran tenda Mina. Jadi kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Nah, kalau bisa bayangkan kalau bapak-bapak membawa koper, itu akan mempersempit ruang gerak kita. Ya kan? Nih, keadaannya seperti ini. Dan ini satu orang, satu kasur. Jadi kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Dan kalau yang di bawah hanya tas ransel ini, maka insya Allah ini bisa menjadi bantal. Ini multifungsi nih, bisa buat bantal, ya, bisa buat kaki. Nah, dan kalau kita moving, gerak perpindahan, ini juga langsung cepat. Gitu. Insya Allah muat di dalam koper ini. Jadi apa namanya? Tas ransel ini. Nah, jadi seperti ini. Dan nanti kita sholat juga ada di sini, istirahat di sini, ngaji di sini, zikir di sini, ceramah di sini, bahkan juga di tempat ini. Ya, kita akan tinggal di sini selama 5 hari. Gitu ya. Ada AC-nya, ada. Tapi biasanya AC ini nanti udah jadi apa kayak kabel-kabel penuh dengan charger di sini. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini kursi. Insya Allah di tempat tenda kita. Bisa baca Quran pakai sandaran. Ketika sholat, ini dulu Pak. Multifungsi. Ya, ini multifungsi. Waduh, mantap. Ya, jadi kursinya bisa mijit juga bapak-bapak. Ada chargernya juga, berbagai ukuran. Oke, sip. Amin. Ya, lanjut. Nah, ini kegiatan makan di Mina, makannya seperti ini, bapak-bapak ya. Panas-panasan, antri satu persatu, nanti diambilin, kemudian makan. Nah, ini ibu-ibu hati-hati, janjian sama suaminya, jangan sampai ngambil double, hindari mubazir. Kalau makan buah dimakan, sebab kalau kita hari terakhir kita gulung kasurnya, di bawah kasur isinya buah semuanya. Mau apel, jeruk itu banyak sekali. Nah, gitu ya. Terus lanjut. Nah, buang sampah pada tempatnya, karena rumah kita bersama-sama 2.000 orang, berbagai macam bentuk. Kita jaga kebersihan, jangan sampai seperti ini. Dan tidak perlu mencuci nanti di Mina, ya, karena nggak ada waktu. Nah, itu bisa nyuci Pak Ustaz. Ah, ini orang-orang yang kurang kerjaan aja itu nih. Makan, dan mereka nyucinya pakai ini Pak, pakai apa? Aqua botol, air mineral. Jadi seperti itu ya. Insya Allah. Gitu. Terus ini toilet, dan toilet yang sekarang insya Allah juga lebih bagus daripada yang kemarin.
Dan ini kondisi di tenda Mina. Jadi kita sholat, makan semuanya ada di tenda Mina. Jadi kebersihan kita jaga bersama-sama. Next. Nah, kegiatan menuju Arafah 9 Zulhijjah. Ini Pak, jadi ada Mina, ada Arafah. Nah, sekarang kita mau berangkat ke Arafah yang jam 3 pagi ya dari Mina. Apa yang dibawa? Tas kecil ke masjid. Tadi yang kecil itu. Kemudian bawa Al-Quran dan buku doa. Kemudian sajadah, kantong bantu dan senter, obat-obatan, payung dan alat cukur. Gak usah bawa yang lainnya. Pakaian batik seragam ditinggal di Mina. Tadi yang tas gede itu ditinggal di Mina. Yang isi pakaian satu style, kemudian ada batik biru, batik armina ditinggal di Mina. Karena praktis setelah kita keluar dari Mina, kita tetap ihram sampai dengan tanggal 10 siang sampai dengan tawaf ifadah. Nanti ganti bajunya pada saat kita berada kembali ke Mina. Setelah dari hotel Anjum saat kita lebaran. Tawaf ifadah, nunggu subuh, nunggu sholat Idul Adha, baru kita menuju ke hotel Anjum, kemudian kita balik menuju Mina. Terus, nah ini suasana wukuf di Padang Arafah. Ini tahun kemarin. Tahun kemarin. Jadi nanti bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, dan ini waktu yang ditunggu-tunggu. Ini juga kondisi ibu-ibu. Jadi tendanya roofnya tinggi dan ada AC-nya, ya, dan ada AC-nya. Terus, nah, cukup sekian. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hari Jumat jam 8 kita pergi menuju ke Mina. Dari Mina ke Arafah jam 3 pagi, ya. Bawa yang perlu-perlu saja dan barang-barang yang tidak dibawa ditinggal di hotel ini, insya Allah aman. Gitu ya, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materi akan di-share ke handphone bapak dan ibu. Kalau tidak ada, kalau ada yang kurang jelas, bisa bertanya kepada teman-teman ustaz, teman-teman mutawif, atau tanya kepada para pembimbingnya masing-masing. Gitu ya? Alhamdulillah, dan kita akhiri dengan doa agar sempurna. Kita baca doa terlebih dahulu, kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.